Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Pagi Maria Segar. Selamat pagi. Kok kamu nggak ada aura-aura bahagia gitu ketemu aku lagi sih? Biasanya aura keluarnya terakhir. Oh ya, aura kasih. Ya. Gimana nih awal pekan, Ayah? Apa yang sudah disajikan di Apa Kabar Indonesia Pagi buat pemirsa yang udah nonton? Loh, baru mau nonton. Biasanya lagi bikin kopi teh sama bikin sarapan. Aduh bener, tadi ngiler banget lihat ada yang makan nasi uduk gitu, kayak pagi-pagi enak. Nasi uduk pakai ayam, pakai telur. Pakai orek tempe, pakai mie. Tapi yang pasti higienis kan itu. Oh, maksudnya apa nih? Ini kan lagi jadi hangat pembahasan. Kemarin Presiden juga sudah memanggil beberapa menteri untuk kemarin melakukan evaluasi secara menyeluruh. Oh, MBG. Ya. Kita sih sudah lihat dampaknya kepada masyarakat seperti apa, sudah banyak diterima oleh para siswa juga ya. Tapi memang ada beberapa hal yang diakui memang ada kesalahan. Harus ada pembenahan, begitu ya. Itu dia. Nanti kita bahas ya. Ya. Di Dialog Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Tapi kami hadirkan terlebih dahulu beragam informasi untuk Anda pemirsa. Salah satunya ya di aparat kepolisian melepaskan tembakan ke udara saat menggerebek arena judi sabung ayam di wilayah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ini kalau yang ditangkap barang buktinya adalah ayamnya, ini akan dijadikan saksi nggak? Nah itu gimana? Gimana fakta-fakta bisa dihadirkan oleh ayam di depan persidangan tuh gimana, Philip? Oke, jadi puluhan pemain judi sabung ayam ini, kalau tadi Maria Segaf bilang pihak polisi melepaskan tembakan, langsung lari kocar-kacir saat tim gabungan dari Polres Jeneponto melepaskan tembakan berkali-kali ke udara. Ini terjadi di sebuah kebun di Kampung Rapo-Rapo, Jawaya, Kecamatan Tamalatea, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi ketika para pelaku kabur membawa ayam aduannya begitu melihat kedatangan petugas. Meski tak satupun pelaku yang berhasil diamankan, namun petugas membongkar dan membakar arena sabung ayam yang digunakan. Penggerebekan ini berawal dari laporan warga yang merasa resah dengan adanya aktivitas sabung ayam di kawasan tersebut. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Diduga ketahuan ingin mencuri di dalam rumah, pelaku kemudian menganiaya satu keluarga pemilik rumah. Dan akibat kejadian ini ketiga korban mengalami luka serius di bagian kepala karena benda tumpul dan senjata tajam berjenis gancu. Ini kami tampilkan dulu kan di layar kaca Anda suasana di dalam rumah korban yang bernama Jumadi usia 62 tahun. Tepat ia berada di desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam video amatir ini kalau bisa lihat pemirsa itu adalah banyak ceceran darah di lantai dalam rumah korban begitu yang mengalami luka akibat pukulan benda tumpul. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan terhadap ketiga korban untuk dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan medis. Jadi polisi memang saat ini masih terus mencari apa sih sebenarnya motif dari para pelaku ini yang diduga melakukan pencurian bahkan juga penganiayaan. Pelaku masih dalam pencarian dan pengejaran petugas Polsek Bila Hilir dan Satreskrim Polres Labuan Batu. Jasad wanita ditemukan tak dapat dikenali di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di mana penemuan jasad ini pemirsa yang berada di dalam kamar rumahnya sempat menggegerkan warga setempat. Warga desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ini sempat digegerkan dengan penemuan jasad yang sudah membusuk di dalam kamarnya, di mana korban yang diketahui perempuan bernama Rasitin berusia 40 tahun ini diduga sudah meninggal seminggu yang lalu. Korban selama ini dikenal sebagai orang dalam gangguan jiwa yang galak dan tidak pernah keluar kamar. Korban pertama kali ditemukan oleh Rasinah, ibu korban yang awalnya mencium bau tak sedap dari kamar korban. Ibu korban kemudian meminta tetangga untuk mengecek dan ternyata jasad korban sudah rusak parah hingga sulit dikenali. Usai melakukan identifikasi, petugas tim Inafis, jenazah korban langsung dibawa oleh petugas BPBD dan PMI ke kamar jenazah RSUD Kusma Tuban.
Kita beralih ke berita lainnya pemirsa, seorang pria pelaku penipuan berhasil membawa kabur sejumlah perhiasan dan uang tunai milik seorang nenek berusia 93 tahun. Ini merupakan warga Boyolali, Jawa Tengah. Peristiwa ini kemudian viral karena terekam oleh kamera CCTV. Ya, kami tampilkan juga rekaman CCTV di layar kaca Anda pemirsa. Ini saat pelaku betul-betul memperdaya korban dengan pura-pura akan memberikan bantuan dari pemerintah. Terlihat ya, itu ada pelaku yang meminta korban untuk kemudian diajak berfoto dan kemudian memegang buku tabungan serta uang tunai. Pelaku ini juga meminta korban untuk melepaskan cincin yang dipakainya. Tidak merasa curiga, korban kemudian menuruti semua permintaan dari pelaku. Kemudian pelaku minta korban untuk dibuatkan minuman. Saat korban ke dapur, pelaku langsung membawa kabur 2 cincin seberat 4 dan 5 gram serta uang senilai Rp700.000. Dan korban kemudian sadar kalau dirinya ditipu lantas melaporkan peristiwa ini ke polisi. Sadis ya gitu ya, kok tega, mengapa kemudian lansia yang memang kemudian membutuhkan bantuan, berharap bantuan dari mereka justru malah ditipu. Ya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, pemirsa, kami ajak Anda loncat menuju ke Sulawesi Selatan ya. Kalau di Sulawesi Selatan ini ada seorang pencuri yang kemudian terekam kamera pengawas saat mengambil kotak amal masjid di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dugaannya sih pelaku ini sudah 2 kali melakukan aksi ya di masjid yang sama. Kalau seperti ini memang dosanya pasti 2 kali lipat. Oh betul, sudah dunia mencuri, akhirat lagi. Kemudian dilakukannya di masjid lagi, kan gitu ya. Terlihat dalam rekaman CCTV ini saat pelaku datang ke Masjid Nurul Ansari di perumahan Taniaga, Kecamatan Turikale, Maros. Ia datang dengan menggunakan sepeda motor dan pelaku lalu berpura-pura melaksanakan sholat sunnah. Saat kondisi sepi, pelaku kemudian merusak gembok kotak amal dan mengambil seluruh isi kotak amal. Setelah itu pelaku kemudian langsung melarikan diri. Pengurus masjid yang mengetahui peristiwa itu langsung melaporkannya ke polisi dan berharap polisi segera menangkap pelaku. Atas peristiwa ini kemudian masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan meningkatkan pengamanan. Kerja ya kalau memang butuh duit ya. Kayak kita kerja pagi-pagi. Kerja, wede. Apalagi Kak Philip nih, kerja kerasnya luar biasa deh. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, pilot para layang asal Singapura mengalami kecelakaan saat mendarat darurat di daerah pelosok persawahan. Ini terjadi di kawasan Ganeas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jadi Anda saksikan ini pemirsa bagaimana situasi dramatis begitu ya dari tim rescue gabungan saat melintasi aliran deras Sungai Cipeles untuk menyelamatkan seorang pilot para layang asal Singapura yang mengalami kecelakaan mendarat di pelosok persawahan bahkan hingga mengalami luka-luka. Jadi setelah tim gabungan sempat berjalan kaki menuju ke lokasi kurang lebih 15 menit gitu ya, pilot para layang atas nama Mr. Bon Wei Cheng asal Singapura pun ditemukan memang sudah dalam kondisi yang tergeletak karena memang kecelakaan mendarat darurat tadi. Jadi petugas langsung memberikan pertolongan pertama dan menandu korban secara hati-hati dan langsung dievakuasi ke RSUD Umar Wira Hadikusumo Sumedang untuk diberikan penanganan medis lebih lanjut. Apalagi memang kalau kita lihat kondisi akhir-akhir ini di beberapa wilayah di Indonesia juga agak berubah-berubah ya. Artinya ada beberapa wilayah yang ekstrim gitu ya. Iya, betul. Apalagi dengan olahraga para layang juga salah satu yang harus melihat kondisi cuaca dulu. Betul, apalagi angin kan di sekitar lokasi. Jadi kalau ingin melakukan olahraga ekstrim harus terus berhati-hati. Begitu. Betul, karena ngomong-ngomong soal cuaca, Philip seperti yang tadi Philip sampaikan gitu ya. Memang kan di beberapa daerah sekarang cuacanya sedang kadang terang, kadang panas, kadang hujan lebat gitu kan. Ya kan kalau misalnya BMKG bilang katanya cuaca ekstrim, pancaroba. Nah, karena kalau kita lihat pemirsa, ini hujan disertai dengan angin kencang, ini sempat memporak-porandakan tenda dan juga taruh atas atap stand dari acara festival yang kemudian sempat digelar. Kita coba lihat ya. Ya, atap acara festival ini yang berlangsung di wilayah Stadion Sukung, Kota Bumi, ini kemudian membuat panik para warga yang datang di acara ini begitu ya. Bisa kita lihat mereka kemudian berlarian menyelamatkan diri dari ambruknya sejumlah tarup stand di lokasi. Padahal acara festival ini dibuka oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara dan berdasarkan data dari BPBD Lampung Utara, setidaknya 8 tarup stand rusak. Pihak panitia kemudian berusaha memperbaiki stand yang rusak agar acara bisa kembali dilanjutkan.
Oke, kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Kebakaran di Jalan Taman Sari 9 Jakarta Barat telah menghanguskan sedikitnya 75 rumah warga. Jadi setelah kobaran api yang Anda bisa lihat begitu ya sudah bisa dipadamkan, kerusakan justru terlihat jelas pada sejumlah rumah yang ludes dilalap api. Warga setempat kemudian juga sempat memperkirakan pemirsa jumlah rumah yang rusak total telah mencapai sedikitnya 75 rumah. Wow. Warga sempat menyebut bahwa pemerintah akan segera mendirikan posko pengungsian di sekitar lokasi kebakaran. Karena warga berharap betul bahwa pemerintah dapat memberikan sejumlah bantuan begitu ya, baik itu bantuan hunian sementara, makanan, pakaian maupun juga kebutuhan pokok lainnya kan, karena betul-betul rumah tersebut sudah tidak bisa ditinggali lagi. Hangus, ludes, terbakar kalau kita lihat ya dari gambar yang tampil ini, Maria Segaf. Pastinya juga selain makanan, pakaian, obat-obatan juga pasti mereka perlu untuk bantuan gitu. Ya, karena tak hanya di Jakarta, kalau kita lihat misalnya di Provinsi Riau begitu ya, di Kabupaten Indragiri Inhil, ini 3 unit kios semi permanen di Jalan Gerilya Parit 9 Tembilahan Hulu ini kemudian terbakar habis. Dan seperti inilah detik-detik kebakaran yang terjadi di Tembilahan Hulu Inhil, di mana 3 unit kios yang berada di Jalan Gerilya Parit 9 ini diamuk si jago merah. Warga kemudian beramai-ramai mencoba untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun usaha pemadaman tersebut tidak sebanding dengan besarnya kobaran api, ditambah lagi sarana alat pemadaman yang terbatas. Api baru bisa dipadamkan setelah tim pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian dan beberapa unit pemadam kebakaran ini bisa memadamkan kobaran api sehingga tidak merembet ke bangunan-bangunan lainnya. Pemirsa, sopir dump truck yang menjadi korban longsor tambang galian C di lereng Gunung Blego, Magetan, Jawa Timur akhirnya berhasil ditemukan namun dalam kondisi meninggal dunia. Ya, korban ini memang pada saat ditemukan kondisinya tertimbun pasir ya oleh tim SAR gabungan saat menyisir lokasi yang telah dibersihkan alat berat. Korban kemudian langsung dievakuasi ke mobil rescue untuk dibawa ke kamar mayat RSUD Syahidiman, Magetan, guna dilakukan visum terlebih dahulu ya dan juga identifikasi. Sementara itu polisi bersama dengan pemerintah daerah memang masih melakukan evakuasi kelayakan sebenarnya dan juga bagaimana keamanan di wilayah tambang galian C ini agar kejadian serupa tak kembali terulang. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera di Bayung Lancir di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Informasinya ada 2 orang anak kecil yang tengah dibonceng ibunya dengan mengendarai sepeda motor ini tertabrak truk. Sang kakak tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Berawal dari sepeda motor yang dikendarai oleh seorang wanita dengan membonceng 2 orang anak kecil ini dari arah Jambi menuju Palembang hendak menyalip sebuah truk. Tiba-tiba saja di depan truk motor tersebut terbalik. Naas korban terjatuh ke arah kanan dan langsung terlindas truk dengan kondisi kepala yang sudah tidak utuh. Ya. Sementara adik dan sang ibu terjatuh ke sebelah kiri dan selamat dari maut. Peristiwa kecelakaan maut yang menimpa seorang pelajar ini masih ditangani oleh pihak kepolisian Polsek Bayung Lencir serta unit Laka Lantas Polres Mubah. Nggak bisa dibayangkan ya bagaimana rasa duka dari orang tua yang menyaksikan anaknya ini di depan mata dengan kondisi seperti itu. Artinya dari berita ini kita juga harus terus berhati-hati bagi yang ingin mengendarai sepeda motor begitu ya. Sepulang dari lawatannya dari luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kemudian merespon apa yang kemarin menjadi viral di beberapa titik keracunan. Yang penting adalah tujuannya untuk membenahi bagaimana program MBG ke depannya. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasinya untuk
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merespon perihal kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Ya, karena selain akan memanggil Kepala BGN, Ya. pada tadi malam ya, Presiden juga kemudian memanggil sejumlah menteri ke Kertanegara. Sepulang dari lawatannya dari luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merespon perihal kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah. Presiden akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan pejabat terkait lainnya untuk segera membahas persoalan tersebut. Prabowo menyebut isu ini adalah persoalan yang besar, namun ia pun meyakini masalah tersebut akan dapat terselesaikan dengan baik. Presiden Prabowo juga menegaskan, program MBG adalah agenda besar yang membutuhkan persiapan matang dan koordinasi lintas sektor, sehingga penting untuk dilakukan evaluasi secara berkala. Seiring dengan hal tersebut, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan Minggu sore menggelar rapat koordinasi terbatas dengan sejumlah menteri dan lembaga terkait di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Sejumlah pejabat negara yang turut diundang antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BGN Dadan Hindayana. Malam harinya, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah kepala badan untuk pertemuan di kediaman Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Prabowo Subianto, Presiden RI mengundang sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala badan di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Dan berikut penjelasannya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk Anda. Memanggil beberapa menteri khusus untuk berkenaan dengan masalah MBG di BGN. Kemudian juga beliau langsung memberikan petunjuk-petunjuk terhadap perbaikannya, sehingga hari ini dipimpin oleh Menko Pangan, kita mengadakan rapat di Kementerian Kesehatan untuk tadi bahwa yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita gitu. Terus tadi dari rapat itu kan udah rakor tadi, terus kan dipanggil sama Pak Presiden, terus apa yang disampaikan soal rakor tadi? Ya, kami melaporkan hasil rapat kita tadi siang berkenaan dengan rencana perbaikan ke depan terhadap tata kelola, dan di situ juga terus terang Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis, misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur, terutama masalah kebersihan yang itu kaitannya dengan masalah air. Beliau sangat concern karena dari beberapa sampel yang sudah selesai itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri. Patut diduga salah satunya adalah kedisiplinan kita di dalam melakukan proses memasak di setiap dapur-dapur tersebut. Mas, kan Pak Presiden kan emang cepet terus gitu. Tadi kan di rakor kan ada yang salah satu disinggung terkait sertifikasi SLHS. Nah itu ada target nggak sih Mas, kapan harus dikelarkan ini SLHS? Secepatnya. Kita mungkin kalau bicara target ya, dengan minggu harus sudah selesai semuanya untuk memastikan bahwa semua dapur memiliki SLHS. Terima kasih. Saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi, ya.
Kita beralih ke berita lainnya pemirsa, seorang kakek dijebloskan ke penjara karena melakukan ruda paksa kepada 2 orang siswi sekolah dasar. Ya, dan aksinya terekam oleh kamera CCTV dan kami tampilkan di layar kaca Anda pemirsa. Ini detik-detik ya yang memperlihatkan pelaku membawa korban menggunakan sepeda miliknya. Itu yang kami lingkari, itu adalah pelaku berbaju kuning dan juga yang berseragam sekolah itu adalah sang korban ya. Jadi satu korban berjalan beriringan dengan pelaku dan kemudian satu korban dinaikkan ke atas sepeda menuju sebuah gubuk untuk menjalankan niat buruknya itu. Jadi korban pun kemudian melapor kepada keluarga hingga akhirnya pelaku diamankan di rumahnya. Menurut keterangan polisi, pelaku mengiming-iming korban dengan memberikan uang jajan sebelum kemudian beraksi. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan cukup besar, apakah pelaku dan juga korban ini memiliki kedekatan yang lebih, karena kalau kita lihat tadi dari rekaman CCTV bisa hanya mau dengan begitunya mengikuti pelaku begitu ya. Ya itu kan apa kemudian iming-iming ya? Coba kita tanyakan langsung ya bersama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan yang sudah tersambung bersama kami, ada KBP Bayu Putra Wijayanto. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mbak, Mas. Ya. Iya. Pak Kasat mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya kronologi kejadian seperti apa? Mengapa kemudian 2 siswi ini bisa mau begitu ya kalau kita lihat di CCTV dengan santainya begitu mengikuti perkataan dari pelaku? Ya, kami jelaskan Mbak, selamat pagi pemirsa semuanya. Jadi seperti yang terlihat di CCTV bahwa kami dari Satreskrim Polrestabes Medan sedang menangani tindak pidana persetubuhan ataupun tindak cabul terhadap kedua anak di bawah umur. Di mana kenapa korban ini dengan mau dibawa oleh si kakek yang berusia 65 tahun? Karena iming-iming dari kakek tersebut pada saat kedua anak tersebut ketemu di jalan dan kemudian dihampiri oleh kakek memberitahukan kepada kedua korban yang masih umur 10 dan 11 tahun bahwa kakek juga mempunyai seorang anak yang berusia sama, sehingga kedua anak ini dibujuk untuk bermain bersama anaknya di rumah sehingga anak tersebut, kedua korban tersebut mau diajak kakek yang rencana diarahkan ke rumah, tetapi diajak ke sebuah ladang jagung. Disitulah TKP persetubuhan dan perbuatan cabul kakek dilakukan ini, Mbak. Ya, Pak Kasat, tapi bukankah kemudian informasi yang beredar bahwa korban ini sudah 8 kali dicabuli oleh sang pelaku ini? Dari hasil penyelidikan dan hasil keterangan baik dari korban maupun dari pelaku, terakhir proses penyidikan yang kami lakukan baru sekali itu saja itu, Mbak. Baik, kalau hasil dari pengumpulan bukti-bukti dan juga saksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sejauh mana kemudian warga melihat sosok dari pelaku ini kesehariannya? Dijelaskan bahwa kakek ini memang pekerjaannya serabutan, hanya menjual sendal dan kemudian menjual alat-alat lainnya. Memang hubungan dari korban dengan pelaku ini tidak ada hubungan sama sekali. Memang ada perbedaan tempat tinggal, karena kakek pun melihat pada saat melancarkan aksinya hanya random berada di jalan dan melihat kedua korban, sehingga memang terhadap keluarga maupun anak korban, kakek itu tidak ada hubungan sama sekali ini, Mbak. Baik. Oke, tapi apakah kemudian ada korban-korban lain, Pak, dari hasil penyelidikan lebih lanjut? Dari hasil penyidikan dan hasil keterangan baik saksi-saksi lainnya, kemudian dari keterangan dari si tersangka, pelaku kakek hanya melakukan pada saat terjadi sekali saja itu, Mbak. Baik. Motif yang dilakukan oleh pelaku sendiri, pihak kepolisian sejauh mana sudah mengetahuinya, Pak Kasat?
Terkait motif memang kami jelaskan kakek tersebut sudah lama tidak ada istri sehingga sudah meninggal dunia, sehingga memang motif dari kakek ini memang hasrat laki-laki yang karena tidak ada penyaluran sehingga kakek mencari seorang korban yang memang tidak berdaya ini Mas, tidak berdaya, anak di bawah umur sehingga bisa dibujuk rayu. Kemudian tidak ada pengawasan berlebih, tidak ada perlawanan, sehingga kakek dalam melancarkan aksinya ini lancar, sehingga tidak ada perbuatan ataupun pertahanan dari si korban. Ya, oke. Dan saat ini pada saat kemudian diamankan memang korban mengakui ya segala perbuatannya ya Pak? Pelaku maksud kami. Gimana diulangi, Kak? Ya, jadi pada saat diamankan juga memang pelaku ini mengakui segala perbuatannya ya? Ya, memang dari awal kami dari informasi masyarakat setelah kami datang ke TKP, kakek sudah dari awal tidak langsung mengakui karena mengakui hanya membawa anak. Ketika kami melakukan proses penyidikan dan kemudian kami kumpulkan saksi-saksi dan barang bukti dan kami proses penyidikan, baru kakek tersebut mengakui perbuatannya ini, Kak. Baik Pak Kasat, mungkin untuk pasal yang akan dikenakan oleh pelaku seperti apa? Ya, kami tetap menggunakan pasal perlindungan terhadap anak dan pasal tindak pidana kekerasan seksual, khususnya kami kenakan pasal 76D, junto 81 ayat 1 dan 2, dan substitusi pasal 76E ayat 1 dan junto pasal 82 ayat 1 ini Bang. Dan kemudian menghimbau kepada masyarakat khususnya akhir-akhir ini Bang, banyak terjadi tindak pidana kekerasan ataupun pencabulan terhadap anak, sehingga kami menghimbau untuk melakukan pengawasan lebih kepada anak-anak yang khususnya yang masih di bawah umur ini Mas. Ya betul, terima kasih banyak Pak informasi dan juga himbauannya, karena memang marak betul sekali tidak hanya di wilayah Medan saja tapi juga di beberapa daerah lainnya ya. Terima kasih banyak Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto atas waktu bersama kami. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami masih akan kembali menghadirkan beberapa berita yang update viral begitu ya. Salah satunya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi terbatas dengan sejumlah menteri dan lembaga terkait di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Sesaat lagi. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi terbatas dengan sejumlah menteri dan lembaga terkait. Ini berlangsung di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Iya, kalau kita lihat pemirsa, ada sejumlah pejabat negara yang turut diundang, yaitu di mana ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mensesnek Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, hingga Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari. Dan termasuk juga ada Kepala BGN Dadan Hindayana dan Kepala BPOM Taruna Ikral, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Angga Raka Prabowo. Rapat digelar sebenarnya secara internal dengan agenda pembahasan tindak lanjut terjadinya kasus kejadian luar biasa pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Tadi kami juga berdiskusi rakor untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN. Di tata kelola harus segera untuk dapat ditindaklanjuti.
Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang bermasalah tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPPG. Ya, apa saja yang kemudian dibahas dalam sejumlah pertemuan tersebut? Poin-poin penting seperti apa evaluasi berkala yang akan dilakukan dalam program MBG ini sudah tersambung bersama kami, ada Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana. Selamat pagi Pak Dadan. Assalamualaikum. Pagi Pak Dadan. Pagi Mbak Maria, pagi Mas Philip. Ya, pagi. Pak, kami penasaran Pak, apa kemudian pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait evaluasi berkala yang harus dilakukan untuk membenahi program MBG ke depannya Pak? Ya, pertama saya kan dipanggil jam 6.30 atau 18.30 hari Sabtu ya, dan itu terbatas sekali yang hadir. Dan di situ saya menyampaikan laporan progres terkait capaian pembentukan SPPG yang sudah menginjak angka 9.636, dan kemudian kami menggambarkan pembentukan itu kan ada 2 tahap yang sangat signifikan, yaitu dari periode Januari sampai Juli itu terbentuk 2.391, dan kemudian dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 27 September waktu dipanggil itu kami berhasil membentuk kurang lebih 7.224 SPPG baru, dan kemudian kami juga melaporkan hal terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, di mana di periode Januari sampai dengan Juli itu ada 24 kejadian. Kemudian di 2 bulan terakhir memang terjadi kejadian 47 kejadian, dan dengan demikian Pak Presiden menyampaikan faktor-faktornya apa, bertanya, dan saya sampaikan faktor-faktor yang utama kejadian itu, terutama terkait dengan memang banyaknya SPPG baru dalam waktu bersamaan, dan tentu saja itu membutuhkan jam terbang untuk mengelola program, dan jika memang mengikuti ketat SOP yang telah diterapkan sih sebetulnya peluangnya terjadi kecil ya, karena kita sudah buat sedemikian rupa. Contohnya masak itu tidak boleh lebih awal dari jam 1:30, pengiriman tidak boleh lebih dari 4 jam, tapi satu dan lain hal kan seperti yang di Cipongkor itu masaknya di jam 9 malam. Kami sendiri kaget ya waktu berangkat ke sana dilapori seperti itu. Itu kurang lebih yang saya laporkan. Oke, jadi memang sebenarnya dan sudah kemudian, disampaikan fakta-fakta di lapangan. Ya, gimana Pak? Silakan dilanjut. Ya, betul. Dan kemudian Pak Presiden berbasis dengan itu, karena juga ada banyak faktor yang menentukan terjadinya kasus kejadian, akhirnya memberikan arahan-arahan. Yang pertama, beliau memberikan arahan untuk memperbaiki sistem data sekolah SPPG, terutama untuk yang baru-baru, dan itu kami langsung eksekusi. Pagi ini ada kurang lebih 600-an SPPG baru yang operasional, dan kami sudah berikan perintah tidak boleh melebihi 1.000 penerima manfaat untuk yang awal-awal. Nanti mereka silakan naikkan secara bertahap setelah mampu. Dan kedua, dari pengalaman di lapangan itu memang yang baik-baik itu biasanya memiliki koki atau juru masak profesional. Dan Pak Presiden dengan itu kemudian menyampaikan kenapa nggak seluruh SPPG aja memiliki koki profesional atau koki yang terlatih lah, atau juru masak yang terlatih. Dan itu kami kemudian pedomani, dan kemudian juga hal terjadi di lapangan terkait dengan aspek higienis ya. Dan saya sampaikan beberapa SPPG itu memiliki alat sterilisasi yang sangat baik dan cepat dan juga murah, dan kemudian Pak Presiden meminta
kenapa tidak seluruh SPPG memiliki alat-alat seperti itu. Dan kemudian beliau concern sekali dengan tes makanan sebelum di-deliver. Jadi SPPG Polri itu kan sudah dilakukan ya. Jadi semua masakan yang sudah selesai sebelum dikirimkan itu kan dites melalui rapid test dengan unsur tertentu sehingga bisa ketahuan beberapa unsur yang berbahaya bagi makanan. Jika dalam keadaan tidak baik maka tidak dikirim. Dan itu kemudian Pak Presiden memberikan arahan juga, mohon seluruh SPPG segera mungkin mendapatkan rapid test untuk kualitas makanan tersebut, sambil juga memperbaiki kualitas air ya. Dan karena sumber air ini di berbagai wilayah tidak sama, sehingga kami memberikan instruksi kepada seluruh SPPG, karena yang baik-baik juga sudah melakukan, yaitu masaknya itu menggunakan air galon ya. Dan kemudian sumber airnya kalau ada tampungan dan sebagainya harus dikasih penyaring. Demikianlah arahan-arahan Pak Presiden, dan kemudian setelah itu kami sampaikan dan rapat di Menko Pangan, dan kemudian melakukan langkah-langkah perbaikan. Baik Pak Dadan, kami juga penasaran Pak, dari seluruh SPPG ini kan perintah Presiden untuk memiliki sertifikasi dari BPOM, kemudian sertifikasi higienis SLHS. Bagaimana kemudian kolaborasi antar kementerian ini untuk mempercepat SPPG-SPPG ini mendapatkan sertifikasi tersebut agar program MBG sendiri tidak terlalu lama terganggu begitu ya? Ada target tertentu nggak Pak dari segi waktu? Ya, tentu saja kita ingin lakukan secepatnya. Saya ini sebenarnya sudah menandatangani panduan sertifikat SLHS dan juga HACCP. Jadi tidak hanya SLHS, karena SLHS kan itu lebih banyak ke higienis dan sanitasi ya itu, dan biasanya juga di Kementerian Kesehatan itu diperuntukkan untuk yang komersial. Tapi kami sudah adopsi panduan-panduannya untuk SPPG merujuk kepada poin-poin sertifikasi LHS, dan juga tidak hanya LHS tapi juga keamanan pangan terkait dengan hazard analisis critical control point, jadi HACCP yang terkait dengan keamanan pangan. Jadi kami padukan di dalam SK Badan Gizi Nasional terkait dengan panduan sertifikat tersebut, tidak hanya masalah higienis, sanitasi, tapi juga keamanan pangannya. Dan itu akan menjadi panduan seluruh SPPG untuk melakukan sertifikasi, dan kami sudah buat itu tidak sendirian, karena kami juga membuat semua peraturan selalu koordinasi dengan lembaga atau institusi yang berwenang, seperti misalnya BPOM, kemudian Kementerian Kesehatan, karena mereka yang memiliki kompetensi untuk itu. Jadi rumusan itu juga sudah dibuat berbasis lintas kementerian, dan akan kami segera lakukan. Dan sama seperti misalnya ketika pembentukan yayasan ya, kalau yayasan yang bergabung atau membuat yayasan secara umum kan dibutuhkan waktu 2-3 bulan. Nah untuk yayasan makan bergizi kan dengan Kementerian Hukum juga sudah membuat desk khusus sehingga bisa 1 hari bisa selesai. Seperti itulah untuk dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian lainnya terkait dengan program-program prioritas. Ya. Pak Dadan, ya karena kan ini memang harus dilakukan dengan cepat karena sembari juga kan masih banyak ya beberapa video-video viral yang memperlihatkan bagaimana kondisi di setiap SPPG dari segi higienitas, cara mencuci, bahkan juga kemudian menu-menu yang masih dianggap tidak sesuai dengan gizi saat ini begitu Pak. Termasuk juga yang berada di Bandung Barat dengan total murid yang kemudian mengalami keracunan bahkan hingga 1.000 lebih, bahkan juga ditetapkan sebagai kejadian luar biasa di sana Pak Dadan. Ya, saya laporkan juga hal tersebut ya, dan kemudian Pak Presiden prihatin terkait dengan kejadian itu, karena sebetulnya berapapun angkanya kan ini menyangkut keselamatan anak bangsa. Jadi Presiden sangat concern dengan itu dan memerintahkan agar seluruh aspek higienis, sanitasi, dan keamanan pangan menjadi prioritas. Ya karena kan ini kalau kita lihat jauh ya dari tujuan awal begitu Presiden dan juga pemerintahan ini, niat mulianya kemudian untuk memberikan keadilan makan bagi seluruh anak dan juga kemudian menciptakan anak-anak generasi emas ini ya. Jadi target jangka pendek saat ini seperti apa Pak Kepala untuk kemudian membuat MBG kembali ke tujuan awal, tujuan mulianya?
Ya, kita kan sudah menetapkan dari awal ya bahwa Badan Gizi tidak menetapkan standar menu nasional, tapi menetapkan standar komposisi gizi yang isinya menunya diramu oleh ahli gizi di masing-masing daerah berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi komposisi gizinya sudah dibuat dan kami minta sekarang itu para ahli gizi membuat menu yang memang sangat dibutuhkan, dan kemudian Pak Presiden bahkan memberikan arahan tadi malam terkait optimalisasi dana karena 10.000 itu untuk beberapa daerah di daerah Jawa dan Sumatera sangat memungkinkan proteinnya ditambah. Jadi kami sedang coba hitung ulang karena beliau menginginkan ada 2 sumber protein dalam satu menu itu, dan kami akan terapkan itu, dan kemudian terus terang terkait dengan keamanan pangan menjadi concern kami. Baik, Pak Dadan, mungkin juga kami ingin meminta tanggapannya terkait Presiden Prabowo Subianto juga sudah menugaskan untuk memerintahkan dari tingkat Pemda hingga sekolah, bahkan juga orang tua murid juga ikut memperhatikan program MBG ini. Mungkin ada tanggapannya Pak, apakah memang dari pihak sekolah juga ada beberapa pihak yang meminta bahwa sudah diserahkan saja ke sekolah dan juga kepada para orang tua gitu. Ya. Kami kan sudah melakukan kajian terkait dengan program makan bergizi ini jauh sebelum dilaksanakan, dan Pak Presiden Prabowo Subianto ini tidak pernah memerintahkan satu orang secara khusus untuk membuat kajian. Jadi mekanisme yang sekarang dikembangkan itu sudah berbasis seleksi, diskusi, dan kemudian implementasi. Dan di sekolah pun kami sudah berikan contoh ya, di Bosowa Bina Insani itu adalah salah satu kantin sekolah terbaik di Bogor yang dilibatkan sejak awal dalam program makan bergizi dan sudah mulai operasi dari 6 Januari 2025. Jadi memang sudah ada, memang belum semua sekolah ada karena tidak semua sekolah memiliki kantin yang baik ya. Dan kemudian kami juga sudah menerima kunjungan Ketua Komite Sekolah DKI Jakarta, dan mereka menginginkan agar mereka terlibat di dalam pengawasan makan bergizi, dan Pak Presiden setuju terkait dengan itu. Oke, mungkin Pak dengan evaluasi berkala yang kemudian akan dilakukan, apa yang kemudian ingin disampaikan pada para SPPG yang nakal saat ini begitu ya, tidak patuh dengan SOP yang sudah ada, Pak Dadan? Ya, tentu saja kami meminta agar SOP yang ada dipatuhi sebaik-baiknya karena itu menyangkut aspek keselamatan penerima manfaat, dan bagi SPPG yang mengalami kejadian seperti yang sudah kami terapkan itu memang akan di stop sementara sambil dievaluasi mendalam, dan kami sudah lakukan itu ya, misalnya di Bogor ya, di kantin sekolah Bosowa Bina Insani itu stopnya bahkan cukup lama, kemudian di Cianjur juga demikian, di Kupang juga demikian, dan sekarang di Cianjur juga kami stop sampai kemudian hasil investigasi selesai dan mereka mampu memperbaiki kualitas layanannya, termasuk juga mampu meyakinkan penerima manfaat atau mengembalikan kepercayaan, karena saya yakin mereka yang mengalami kejadian langsung itu akan trauma, karena setiap ada kejadian kan pasti ada yang tersakiti, kemudian ada orang tua yang khawatir, dan ada kepercayaan publik yang tergores. Jadi itu salah satu bagian yang harus dilakukan oleh SPPG, karena tentu saja ini SPPG kan dibangun oleh investasi mitra ya. Kalau misalnya di stop itu kan kemudian mereka mengalami kerugian sendiri secara material, sehingga kami tidak menginginkan itu, dan untuk itu mari kita jaga sama-sama kualitas layanan makan bergizi gratis ini untuk kebaikan dan peningkatan kualitas SDM Indonesia, karena 60% masyarakat kita ini, terutama anak-anak, tidak punya akses yang baik terhadap menu dengan gizi seimbang, sehingga mereka betul-betul bisa tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria. Amin. Gitu ya. Tentunya ini juga menjadi harapan kita semua, bagaimana cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan generasi emas melalui perpanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional. Terima kasih Pak Dadan Indayana untuk waktunya pada pagi hari ini. Sama-sama Mas Philip, bersama kami Mbak Maria. Indonesia Pagi. Ya.
Oh, tadi evaluasi sudah disampaikan ya Betul. oleh Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan Hindayana. Kita ingin bahas sebenarnya apa sih kemudian harus diperbaiki begitu loh. Agar kemudian program makan bergizi gratis ini bisa diterima dan juga sesuai dengan cita-cita dari Presiden Prabowo. Sesaat lagi kami bahas diskusinya untuk Anda. Sepulang dari lawatannya dari luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merespon perihal kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah. Presiden akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan pejabat terkait lainnya untuk segera membahas persoalan tersebut. Prabowo menyebut isu ini adalah persoalan yang besar, namun ia pun meyakini masalah tersebut akan dapat terselesaikan dengan baik. Presiden Prabowo juga menegaskan, program MBG adalah agenda besar yang membutuhkan persiapan matang dan koordinasi lintas sektor sehingga penting untuk dilakukan evaluasi secara berkala. Seiring dengan hal tersebut, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan Minggu sore menggelar rapat koordinasi terbatas dengan sejumlah menteri dan lembaga terkait di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Sejumlah pejabat negara yang turut diundang antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BGN Dadan Hindayana. Malam harinya, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah kepala badan untuk pertemuan di kediaman Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tim TV One mengabarkan. Saya baru dari luar negeri, 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi, ya. Semua anak ya. Meski masih dalam kondisi jet lag, begitu Maria Segaf ya, tapi tidak butuh waktu panjang untuk Presiden Prabowo Subianto kemudian kemarin menggelar rapat untuk membahas bagaimana kemudian program MBG ini dievaluasi secara menyeluruh. Karena mengingat ini perut loh urusan. Itu urusan perut, betul. Anak-anak Indonesia lagi yang dikasih makan. Ya, dan ini menjadi concern tertentu ya, concern khusus dari Presiden Prabowo dan juga Kabinet Merah Putih untuk langsung kemudian memanggil sejumlah menteri termasuk juga Kepala BGN. Langsung kami bahas, sudah ada pakar-pakar yang sudah kami hadirkan langsung ke studio ini. Baiknya seperti apa nih program MBG ini gitu kan. Sudah hadir bersama kami ada Prof. Hardinsyah, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB. Selamat pagi Prof. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Mas Sato Subroto dan Kebijakan Publik dari UI. Selamat pagi Mas. Pagi Mas Sato. Kita coba langsung ingin ke Prof. Hardi dulu. Prof, kalau tadi kita sudah lihat, sudah dengar bersama Kepala BGN menyampaikan beragam evaluasi yang sudah disampaikan langsung kepada Presiden. Kalau menurut Anda sebenarnya apa sih yang harus dibenahi jangka pendek lebih dulu saat ini? Iya, meningkatkan pengawasan jangka pendek ya. Dan pengawasan itu banyak jenjangnya ya. Baik itu pada tingkat pusat sendiri maupun pada tingkat satuan pelayanan penyediaan makanan bergizi. Dan lebih penting lagi sebenarnya juga pada tingkat sekolah sebelum makanan tadi dibagikan. Oke. Ya, jadi harusnya kan ada SOP ada, tapi bagaimana SOP itu jalan kan? Jadi itu menurut saya mah frekuensinya. Dan mungkin juga ditambahkan yang peningkatan peran masyarakat di dalam pengawasan. Oke. Pengawasan tingkat sekolah ini maksudnya seperti apa, Prof? Ya, pertama
Kalau tadi makanan tadi udah benar aman dari satuan pelayanan dari dapurnya, ini kan ada time distribusi ya, entah itu setengah jam, entah itu berapa menit. Make sure di sekolah bahwa memang itu nyampe di sekolah memang saatnya akan dibagikan. Bukan datang jam 9, jam 12 dimakan, misal ya. Ya, kalau itu terjadi kan berarti andai kan ada potensi mikrobanya udah beranak pinak di sana kan ya. Nah, itulah yang saya sarankan, juga dikritik orang. Harusnya sebelum itu dibagikan ada sampel makanan yang dilihat, dibuka, diperiksa, dicium aromanya apakah ada kelainan oleh salah seorang di sekolah. Bahkan kan para guru diminta untuk mencicipi terlebih dahulu kan makan. Ya, nggak usah cicip dulu, dilihat dulu ya. Kalau dilihat aja sudah ada something wrong, dia telepon SPPG ini. Kalau dia cium ada bau yang nggak normal, dia harus telepon SPPG ini diterusin apa enggak, diperiksa. Baru kalau aman-aman saja baru dia cicipi. Karena kalau kimia itu kan tidak ada aroma yang aneh. Tapi kalau bakteri bisa jadi aroma yang aneh. Tetapi biasanya dari rasa juga sudah berubah tuh, Prof. Iya, kalau dicicipi. Tapi maksudnya sebelum dicicipi, Roba itu ya. harus gunakan indera kita dulu kan. Mata melihat, hidung mencium, itu dulu. Baru tahap berikutnya dicicipin. Biasanya butuh berapa lama sih, Prof, untuk kemudian pihak SPPG ini kan menyiapkan makanannya, kemudian melakukan distribusi. Nah, berapa sih biasanya waktu maksimal dari makanan dimasak hingga harus dikonsumsi yang aman begitu, Prof? Maksimal 4 jam. 4 jam? Maksimal. Itu sebenarnya sudah ada loh dalam SOP dari SOP ada. program ini. Tapi mengapa ya kemudian ini sulit sekali begitu untuk dilakukan? Ya, negara Indonesia ini luas ya. Tingkat distribusi bukan semua kayak Jabotabek kan. Ya. Dan apakah kapasitasnya juga ngikuti SOP apa tidak? Sehingga betul nggak dia bisa selesai misalnya jam 10, sehingga jam 11 sudah di sekolah, kemudian dimakan misalnya. Jadi karena mungkin ada keterbatasan kebaran kan juga belum semua mengikuti dapat sertifikat SLHS itu ya. Mungkin itu juga salah satu. Dan kalau kita lihat kan 40 dari 9.400 ya. Artinya kan memang meskipun kejadian ini kecil tapi tetap pentingnya 100% dia harus layak kan gitu. Betul. Artinya juga yang memiliki sertifikasi juga masih cukup banyak yang belum memiliki sertifikasi, Prof. Ya, saya dengarnya di media, saya nggak tahu persis. Nah, tapi menarik Mas Sabtor kalau kita bicara mengenai kebijakan ya. Ini kan salah satu program prioritas dari janji Presiden Prabowo begitu ya. Tapi mengapa ya kayak nampaknya sudah dilakukan secara maksimal, badannya sudah dibentuk gitu ya. Kok kemudian muncul polemik saat ini? Ya, saya kira sih memang ini satu prioritas yang luar biasa tinggi dan investasi dari pemerintah yang luar biasa banyak pengorbanan karena efeknya itu nggak hanya jangka pendek ya, efeknya itu bisa dirasakan baru jangka panjang. Jadi investasi yang luar biasa. Memang seharusnya itu SOP udah ada, pelaksanaannya yang harus super ketat memang karena urusan makanan dan perut tadi dibilang ini sensitif, apalagi anak-anak. Kalau ada sedikit aja anomali di makanan itu langsung reaksinya itu cepat. Dan ini harus ketat, artinya ketat dalam cara pembuatannya, bagaimana prosedur dan sebagainya itu harus diawasi secara betul dan memang standar kualitasnya tinggi gitu. Dan begitu distribusinya. Saya kira tadi sudah sebut juga distribusi ini penting karena kalau distribusinya itu tidak higienis dan lain sebagainya, dimasukkan dalam mobil box yang bahan bakunya itu bahan bakarnya solar misalkan. Solar ini kan mempengaruhi. Ini banyak sekali kontaminasi. Ya? Jadi ini supply chain-nya itu harus betul-betul diatur sampai ke mulut siswa. Itu harus higienisnya itu harus 100%. Nah, ini yang menurut saya perlu dikawal dengan lebih baik. Karena ini investasi yang lumayan besar saya kira karena jangka panjang gitu. Karena kalau ini ada kegagalan dalam satu supply chain aja gitu misalkan, itu tuh akan berantai ke yang lain. Dan siapa yang disalahkan pasti saling menyalahkan kan. Ada yang dari nyalahin dapurnya, nyalahin transportnya, nyalahin pengawasannya dan lain sebagainya. Ini memang ribuan dan ini program baru nih saya kira memang pemerintah harus lebih serius ya dalam hal higienitas. Kita lihat misalkan di dalam secara kasat mata aja nih ya di dapur meletakkan bahan masakan di lantai, dibongkar manual dan lain sebagainya. Ini menurut saya perlu
dibenahi gitu saya kira. Karena munculnya kewajiban-kewajiban dari SPPG untuk memiliki sertifikasi, mungkin mulai dari nampan makannya yang harus SNI, kemudian harus memiliki sertifikasi BPOM. Sebenarnya ini kebijakan yang baik atau justru menambah jalur distribusi yang bikin ruwet sebenarnya? Nah, karena saya kira memang ada efeknya ke arah sana. Artinya ketika semakin ketat itu akan semakin rantainya semakin panjang, semakin sulit, dan pada akhirnya akan mengunci semuanya. Dan ini yang perlu pertimbangan. Jadi kalau misalkan terlalu mudah, nanti terakhir kualitasnya akan turun juga. Pasti ada efeknya, apalagi ke harga dan lain sebagainya. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan ya di dalam bagaimana kita membuat satu makanan menjadi kebiasaan dari satu SPPG itu, kebiasaannya adalah higienis, bersih dan lain sebagainya, bersih dari rambut bahkan harus komplit, dan itu akan lebih tidak mempengaruhi sebenarnya kalau sudah terbiasa. Masalahnya kan belum banyak yang terbiasa menurut saya ya, karena ini program baru dan masyarakat mitra itu juga baru, jadi masih butuh penyesuaian, dan ini yang menurut saya perlu diantisipasi lebih jauh menurut saya. Iya. Selain juga persoalan higienitas, kan sebenarnya menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian menu ini sudah sesuai dengan standar gizi yang ada begitu ya. Baik itu tidak hanya di kawasan Jawa saja tapi juga di seluruh pelosok Indonesia ini. Bagaimana pun nanti Prof Hardinsah bisa mengomentari soal ini ya Prof, tapi saat lagi kami jeda dulu, kami kembali untuk Anda. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, masih kita berbincang ya mengenai evaluasi berkala yang akan dilakukan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Mumpung ada Prof Hardinsah di sini, Prof, gitu kan. Kalau Anda melihat secara general tidak hanya di Jawa saja tapi juga di beberapa daerah lainnya di tanah air begitu ya. Sebenarnya makanan-makanan yang kemudian disajikan tersebut kepada anak-anak sudah sesuai tidak sih dengan mutu gizi nasional? Saya hanya lihat yang di media ya. Ya, yang viral-viral lah ya. Terus pernah juga berkunjung yang di Bogor ya. Ada suatu MBG awal, ya, sesuai ya, mostly ya, itu makanan-makanan diolah dari pangan lokal. Bahwa kita tidak memungkiri ya, bahwa gula aja di Indonesia juga kadang-kadang didatangkan dari luar negeri. Toh kalau ada gula terus dibilang ini tidak produk lokal, saya kira terlalu miris banget kalau menyebutkan bahwa ini bukan pangan lokal. Mostly itu pangan lokal. Ada garam di sana, garam pangan lokal, bahwa kita juga tidak memungkiri bahwa ada garam yang diimpor, betul. Tapi mostly nggak mungkin juga nggak produk lokal. Nggak pakai itu gitu ya, Prof. Tapi bagaimana dengan menu-menu yang kemudian juga sempat ramai diperbincangkan? Menu burger untuk anak gitu, banyak dokter gizi yang kemudian menyayangkan mengapa ada menu ini gitu. Ya saya nggak tahu ya, burger itu kan bisa dibuat daging, pasti daging giling ya. Bisa burger dari daging giling ayam, bisa daging giling sapi. Saya nggak tahu ayamnya dari mana, sapinya dari mana. Tapi mostly ayam kita nggak impor ya. Daging sebagian kecil diimpor, tapi itu untuk high class hotel biasanya ya. Nah, salutnya kan bisa diganti sebenarnya ya. Bentuknya seperti burger itu hanya nama. Sama sekarang banyak di beberapa program saya ada chicken katsu, tapi itu pangan lokal, hanya kita pinjam namanya supaya anak-anak suka. Supaya anak-anak senang begitu ya? Supaya anak-anak senang. Kalau kita ayam goreng tepung gitu sebenarnya mah ya, ayam crispy. Jadi harus dicek juga, jangan labelnya chicken katsu terus kita bilang, wah ini pangan impor gitu, oh ini nggak bagus dikenalin. Ya, jadi bisa aja dikombinasikan nanti. Misalnya seperti kalau di Jawa Barat itu kan terkenal misalnya ada dari Chinese Sunda itu kan siomay ya. Itu kan pasti dari ikan ya. Dan ada juga yang dari udang, ada juga yang dari ayam. Itu kan semua bisa digunakan dari pangan lokal, tapi namanya siomay. Kita nggak pernah marah kan menggunakan kata siomay. Iya. Ya. Mungkin 100 tahun lagi katsu itu udah biasa di Indonesia, sama dengan siomay yang 100 tahun lalu baru dikenalkan. Mungkin kalau ikannya disebutnya ikan fish atau cilok, lebih milihnya yang fish kali ya, yang barat-baratan begitu ya. Nah, tapi Prof, kemudian bahwa tadi kan Prof juga sudah menjelaskan bahwa sebenarnya waktu yang ideal untuk dari makanan itu dimasak, kemudian sampai ke siswa yang dimakan itu kan 4 jam. Nah, kemudian ada nggak sih sebenarnya bahan-bahan makanan yang sebenarnya gizinya tinggi, tapi juga tahan lama begitu?
Ya, tahan lama itu biasanya pertama dilihat dari kadar airnya ya. Semakin banyak kadar air, seperti berbagai jenis pangan hewani, ikan, daging itu kan kadar airnya tinggi. Kemudian proteinnya, sehingga itu gampang sekali bakteri berkembang di sana. Jadi prinsipnya memang yang kadar airnya rendah. Biasanya makanan yang dibakar, yang digoreng, ya, yang ditumis, itu kan rendah kadar airnya. Tapi begitu sop, nah itu kan mulai. Tapi kan lagi-lagi tadi yang penting cara masaknya. Mulai dari penyediaannya, pemilihan jenisnya, pengadaannya, sertifikat pengadaan juga ada kan sekarang. Betul, ada. Ya, seperti saya lihat ada NKV kalau teman-teman dari kedokteran hewan mengembangkan dengan Kementerian Pertanian produk telur yang NKV, artinya dia memenuhi syarat veteriner, kesehatan veteriner, daging juga gitu. Jadi ada sertifikat ketika di hulunya. Nah kalau itu diolah dengan cara yang benar, nah istilahnya mengikuti mewaspadai critical control point-nya, titik kendali kritis, maka setiap tahap tadi sudah diawasi sampai ke mulut anak ya jadinya aman gitu. Jadi lagi-lagi tadi sama dengan tidak hanya soal keamanan, nanti masalahnya lagi-lagi soal kualitas. Ya. Aman tapi kalau kok harusnya porsinya segini kok jadi mengecil. Makanya Anda termasuk yang sepakat tidak bahwa di setiap SPPG tersebut dihadirkan kemudian ahli gizi yang kemudian betul-betul memang mumpuni ya, dan juga tidak hanya 1-2 ahli gizi. Ya, karena tahap pertama dari perencanaan menu adalah menyusun menu sesuai dengan yang dibutuhkan gizinya. Ya, namanya makanan bergizi pasti harus menu yang bergizi. Di situ peran ahli gizi untuk merencanakan menunya, mengawasi apakah betul nggak yang dibuat dan disajikan di porsi ini memenuhi 1/3 atau 1/4 kebutuhan gizi anak ketika dia jadi makan siang atau sarapan tadi. Di samping itu soal keamanannya pada tahapan-tahapan tadi. Nah, termasuk juga kalau kemudian kita berbicara mengenai MBG ini lagi-lagi ya proses pengawasan lebih ketat gitu kan. Tapi salah satu kemudian solusi yang kita sempat dengar juga dari Wakil Kepala BGN kan akan kemudian menghadirkan di setiap SPPG ini ada ahli gizi. Kita masih butuh ribuan ahli gizi. Bahkan juga akan di setiap SPPG diharuskan ada 2 chef profesional gitu. Ini sebenarnya kalau Anda lihat secara kebijakan seperti apa? Karena kan lagi-lagi kita bahasnya anggaran nanti gitu loh. Ya, saya kira itu punya dampak beberapa ya. Walaupun niatnya saya kira bagus, tapi mungkin secara operasional tidak mudah juga ya. Menghadirkan ahli gizi dalam setiap SPPG dan ribuan saya kira memang bagus. Cuma itu akan menjadi sangat costly juga saya kira ya. Jadi mungkin tidak perlu harus seperti sensus ya, satu-satu dicek, itu nggak perlu dicek. Sampling dengan metode ilmiah kan cukup saya kira ya. Jadi perencanaan menu yang sudah matang dan sudah disetujui itu lebih penting. Artinya kalau menunya seperti ini, mungkin setiap SPPG ataupun setiap wilayah itu bisa merencanakan ya menu itu dalam 30 hari yang berbeda-beda, 20 hari berbeda-beda, dan itu harus disetujui dan harus ada contohnya dulu dan lain sebagainya. Tapi kadang biasanya kayak beda-beda, tapi yang hari ini tahu kuning, besok tahu semur. Ya itu yang harus dikontrol. Artinya bagaimana perencanaan menu tadi merata gitu. Jadi asupan gizi yang terencana ke anak-anak ini akan sangat berdampak daripada ketika monoton tapi dengan variasi aja itu. Tahu terus dalam waktu sebulan misalkan, walaupun berbeda-beda rasa. Nah itu tetap aja kan gizinya tetap tahu, protein bagus. Cuma kalau monoton saya kira juga akan tidak punya dampak positif ke anak-anak. Harus variatif dan seimbang. Kalau nggak seimbang ya sasaran jangka panjang untuk anak-anak agar bertumbuh menjadi sehat dan pintar dan ceria tadi itu tidak akan tercapai. Dan ini harus dibangun dari awal memang. Jadi perencanaan gizi yang ketat dan pengawasan mungkin tidak perlu setiap saat dilihat, tapi secara sampling dan lain sebagainya, yang secara saintifik saya kira juga sudah bisa dibenarkan, karena pasti ada perimbangan biaya juga ya. Kalau misalkan seperti itu bisa jadi membengkak. Siapa nanti yang kuat? Atau mungkin untuk menekan itu, untuk melihat kan untuk pengawasan dan juga penyediaan kan dibutuhkan SDM yang terampil. Apakah mungkin bisa dilakukan pelatihan-pelatihan khusus bagi mereka yang kemudian bertugas mengawasi, memasak, hingga mungkin mengantarkan makanan dari MBG tersebut? Ya, saya kira perlu ya. Training of trainer itu perlu juga saya kira. Jadi tidak perlu semua, tapi bisa di train of trainer itu. Jadi setiap SPPG itu memang punya ahlinya dan lain sebagainya. Tetapi ya mungkin tidak setiap
saat ada di situ juga, kalau enggak bisa sangat membengkak biayanya. Jadi saya kira perlu juga trainer untuk menjangkau ke seluruh Indonesia, dan variasi makanannya sesuai dengan produk lokal, ekonomi lokal dan lain sebagainya itu betul. Dan misalkan kayak rasa lokal ya, itu perlu kemudian dipertanyakan banyak. Perlu diangkat karena memang saya kira dulu awal-awal saya kira tujuan dari MBG itu membangkitkan, salah satunya membangkitkan ekonomi daerah, ekonomi lokal dan lain sebagainya. Kalau misalkan burger tadi misalkan, yang penting kan kontennya juga ya, kemasan dan lain sebagainya. Tapi nilai gizinya itu tetap terencana dengan baik, seperti itu. Mungkin saya tambahkan sedikit, Kak Maria ya. Jadi saya kira kebijakan yang diawali dengan tata kelola yang baik, di situ ada seorang akuntan agar tata kelola keuangannya bagus. Di situ ada seorang tenaga gizi sehingga tidak hanya untuk perencanaan menunya, karena ini kan harus dievaluasi, dipantau status gizinya nanti. Bekerja sama dengan puskesmas setempat. Puskesmas saja sekitar 30% itu belum ada tenaga gizi. Ya, jadi dia juga akan bekerja sama dengan timnya, akan memantau status gizi. Bayangkan itu ada 3.000 yang harus dia pantau sekali 3 bulan paling tidak. Kalau balita tiap bulan kan ya, bekerja sama dengan posyandu. Jadi menurut saya tata kelola rancangan bangun SDM-nya itu udah bagus. Yang lemah itu kan sebenarnya tentang pengawasan ya, yang belum mengikuti semua pada SOP ya. Ya itu kita harapkan kemudian ada perubahan betul, gebrakan dalam program MBG ini agar tidak lagi-lagi kita dengar ya ada kasus-kasus. Satu lagi sebenarnya kan sekarang tuh ada Korwil namanya ya, per wilayah tapi pada tingkat provinsi. Kalau bagusnya, kalau tadi hari demi hari tadi oleh tenaga di SPPG-nya yang memantau dan mencicipi tadi sebelum dikeluarkan, harusnya sekali seminggu ada Korwil yang memantau. Nah, menurut saya satu provinsi Korwil nggak akan cukup, bisa keliling ratusan. Random sampling aja gitu ya? Iya, karena tiap minggu dia harus random sampling untuk meriksa apakah yang ditetapkan tadi dalam SOP dilaksanakan apa tidak. Ya, jadi di samping ada peran masyarakat, orang tua juga boleh kok jadi independen pengawas. Ya, jadi bisa jadi volunteer datang tiap hari ke sekolah giliran untuk tadi. Ya, mulai memantau aromanya, kualitas. Komite sekolah harus aktif ya. Sekali bisa digerakkan. Pak juga ya. Dibenarkan oleh pemerintah, oleh BGN karena kan sudah disediakan juga hotline tuh ya. Tidak hanya bagi para guru, para orang tua murid juga kemudian bisa. Bahkan di dapur, betul nggak pengadaannya ya? Ada orang tua komite sekolah datang ke dapur, betul nggak pengadaannya ini basi apa enggak? Kita tunggu. Ayamnya fresh apa enggak gitu. Harapan dari Prof juga bisa diterapkan di MBG selanjutnya. Perbaikan-perbaikannya. Prof, makasih banyak waktu. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Maria, di segmen selanjutnya kami punya berita apa nih? Oke, ini lagi-lagi kita nanti akan hadirkan ya bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto ini dengan betul-betul sangat serius begitu ya memanfaatkan momen sidang umum Perserikatan Bangsa atau PBB untuk kemudian menyerukan harapan besar Indonesia menyoal isu-isu yang ramai itu kemarin yang gebrak 3 kali ya. Sampai dinotis sama Trump ya kan, sama Netanyahu dipuji kata. Kita nanti akan bahas lain sesaat lagi untuk Anda. Tidak hanya di luar negeri, pemirsa, ribuan warga Depok juga menggelar aksi bela Palestina ini di kawasan Car Free Day Margonda Raya Depok, Jawa Barat. Ini aksinya kemarin pagi ya. Betul, nih coba kita lihat nih ya, ini aksi deklarasi Margonda untuk kemerdekaan Palestina namanya. Dengan rangkaiannya juga ini ya, ada longmah, orasi hingga pembacaan deklarasi solidaritas untuk Palestina nih, Ayah. Karena peserta ini mengawali dengan longmah tadi serta membentangkan bendera Palestina raksasa panjangnya 100 meter, Philip. Jadi aksi semakin hidup sebenarnya dengan orasi kebangsaan, pertunjukan musik juga di sana serta ada pembacaan deklarasi Margonda untuk Palestina. Jadi selain aksi simbolik, ini peserta juga melakukan penggalangan tanda tangan dan juga donasi kemanusiaan. Karena momentum ini kan sekali lagi mengingatkan begitu ya tentang isu Palestina yang saat ini sedang hangat di PBB dan juga ada lebih dari 150 negara yang sudah menyatakan dukungannya kan terhadap kemerdekaan Palestina. Betul. Ini Margonda semakin mendunia Margonda. Mirip-mirip tadi sama yang di Liverpool Inggris gitu ya. Presiden Prabowo Subianto memang betul-betul serius ya memanfaatkan momen sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin untuk kemudian bisa meyakinkan sejumlah negara, kemudian juga membangkitkan optimisme. Dan terbukti loh itu, ya kan? Keinginan dari Maria Segaf bagaimana kemudian kemarin di sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto
terbilang sukses untuk meyakinkan negara-negara di kawasan Eropa dan juga negara-negara sekitar untuk kemudian ikut menyuarakan terkait kebebasan dan kemerdekaan dari Palestina. Betul, karena bahkan pidatonya dinotis ya, pemimpin daerah, pemimpin negara gitu kan. Ada Trump, kemudian Netanyahu juga sempat mengujikan optimisme. Macron juga salah satunya ya. Betul, coba kita bahas ya, bagaimana kemudian dampak dari pidato Presiden Prabowo dan juga pembahasan soal kemerdekaan Palestina di sidang Majelis Umum PBB. Sudah tersambung bersama kami ada Tia Bariatul Kiptia, ini pakar hubungan internasional Universitas BINUS sekaligus juga pengamat Timur Tengah ya dari Universitas BINUS. Terima kasih banyak Bu Tia, selamat pagi. Selamat pagi Bu Tia, Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Philip dan Mbak Maria. Ya, Bu, kalau kita lihat kan pidato dari seorang Presiden Prabowo kan kemarin memang sempat menggelegar, bahkan juga mendapatkan banyak sorot mata dari sejumlah pemimpin dunia, Bu. Respon Anda seperti apa? Ya, kali ini saya harus memuji Pak Presiden ya. Saya kan akademisi Mbak, jadi biasanya kalau akademisi itu ketika pemerintah memberikan kebijakan yang memang tidak populer dan tidak pro rakyat ya akan mengkritisi. Tapi kalau ketika beliau melakukan satu hal yang cukup membanggakan rakyatnya, kali ini juga saya harus memuji begitu ya. Karena sebelumnya kan sebelum Pak Presiden kita itu adalah speech itu diberikan oleh Presiden Trump begitu ya. Banyak juga yang menyaksikan khawatirnya Presiden kita terintimidasi karena secara konten juga Presiden Trump tentu akan memberikan speech yang pro terhadap Israel begitu. Jadi harap-harap cemas semuanya itu. Tapi saya yakin dari awal bahwa Pak Presiden kita karena memang mempunyai public speaking yang bagus, ya semacam orator lah gitu ya Mbak ya. Jadi ketika beliau memberikan speech meskipun itu after Trump, itu tidak akan terintimidasi dan terbukti. Memang sangat bagus dan seolah mematahkan begitu ya. Mematahkan opini bahwa Presiden kita akan kalah dari Trump. Ternyata bagus begitu. Baik Bu Tia, bahwa Indonesia yang selalu menyuarakan kemerdekaan bagi Palestina ini tidak hanya berhenti dari dialog Presiden Prabowo Subianto kemarin di sidang Majelis Umum PBB. Kemudian apa yang harus dilakukan sebagai bentuk ataupun langkah konkret yang dilakukan untuk Indonesia ke depannya? Mungkin juga tugas khusus bagi Presiden Prabowo Subianto. Kita kan nggak mau hanya berhenti di sana saja gitu ya. Ya karena memang ini esensinya dari politik global kita adalah persoalan Palestina. Saya beberapa kali menyebutkan di berbagai media bahwa ketika kita tidak menjadi anggota tidak tetap DKPBB tahun 2019, masa itu pada masa Bu Retno ya sebagai Menlunya, kita itu meletakkan kemerdekaan Palestina sebagai prioritas di poin pertama. Karena apa? Karena memang politik global kita di situ. Jadi memang value kita Indonesia di politik global itu di persoalan Palestina. Maka ini tidak cukup hanya sebatas speech Pak Presiden dengan speech yang bagus begitu ya, kemudian mendapat sanjungan dari berbagai kepala negara, tapi ini juga harus direalisasikan, harus continue. What next gitu, apalagi selanjutnya. Tidak hanya sebatas diam setelah deklarasi sudah selesai. Karena Mbak Maria juga Mas Philip, ini kita khawatir juga ya ketika Presiden Netanyahu misalnya memberikan speech-nya di UN, itu terjadi gempuran di Gaza. Jadi artinya seolah-olah tidak didengar sama sekali. Apa yang dilakukan deklarasi oleh banyak negara, 157 negara, itu seakan tidak ada artinya terhadap keselamatan warga Gaza. Karena berbarengan dengan serangan dan sampai saat ini pun serangan itu tidak berhenti begitu. Nah ini yang harus kita khawatirkan. Apa artinya dong mereka deklarasi di UN kalau tidak direalisasikan dan segera berdiri negara Palestina. Demikian Mas. Apa yang bisa dilakukan Bu Tia? Apa yang bisa dilakukan kemudian langkah konkret paling tidak mungkin bisa diinisiasi oleh Indonesia? Harusnya kan dari DKPBB itu dari yang terbaru yang diveto oleh Presiden Amerika itu sudah jelas poinnya. Ada pembagian teritori, kemudian pelucutan senjata Hamas, kemudian militer Israel segera keluar dari Gaza, itu sudah jelas. Jadi next step itu pertama ya militer Israel harus keluar dari Gaza. Kemudian mereka tidak boleh lagi menyerang warga sipil Gaza begitu ya. Dan ini yang harus terus digaungkan oleh Indonesia juga oleh negara-negara yang mendeklarasikan berdirinya negara Palestina begitu. Ini kan tidak. Ini ya, setelah deklarasi rame-rame bahkan Ya kan kalau kita bicara mengenai menggaungkan kan kita sudah sejak lama begitu menggaungkan hal ini. Bahkan juga hingga kemarin di sidang Majelis Umum PBB pun juga kita sudah sampaikan, kita berikan juga kemudian
optimisme, bahkan kalau disinggung oleh Perdana Menteri Netanyahu kan bahwa pidato presiden memberikan optimisme, tapi lagi-lagi bahkan serangan juga mesti dilakukan. Ada tidak sih kemudian gebrakan yang bisa kemudian dilakukan begitu ya untuk kemudian menggolkan tujuan ini? Dari sejumlah negara, ada 150 negara Kirim kan yang sudah pasukan mengaku perdamaian. gitu. Kirim pasukan perdamaian. Kalau tidak, kita hanya mendeklarasikan di sini, bahkan negara-negara besar seperti Prancis dan Inggris juga ternyata tidak didengar begitu ya. Dan Trump juga hanya bicara saja, memberikan statement bahwa sudah ada solusi untuk Gaza. Bahkan ada isu ini akan dibenahi oleh pihak Amerika Serikat begitu, seperti Irak. Nah ini nggak benar juga ini. Tiba-tiba dari pihak Australia yang akan mengatur begitu di Gaza, nggak bisa. Gaza itu milik Palestina, maka yang mengatur ketika berdirinya negara Palestina, dan ini bukan persoalan Gaza saja, Palestina kan luas begitu ya. Ini harus segera diatur dan menjadi pemimpin juga adalah orang Palestina. Tidak ada misalnya Tony Blair dulu begitu ya yang mengatur selama 5 tahun ke depan, oh nggak ada. Itu nggak boleh terjadi. Dan untuk action ini, untuk meredakan serangan Israel, sebaiknya harus dikirim pasukan perdamaian dari negara-negara yang sudah memvote dan sudah mendeklarasikan berdirinya negara Palestina, termasuk juga dari kita. Dan saya pikir Pak Presiden kita sudah menyatakan kesiapannya ya, Mbak dan Mas, Ya. untuk segera kita mengirimkan pasukan perdamaian begitu. Dengan banyak pasukan perdamaian masuk ke area Gaza, mudah-mudahan ini adalah solusi Israel untuk berhenti menyerang Gaza begitu. Baik, Bu Tia, juga kita kalau melihat bagaimana kemudian dukungan dari 150 negara yang tadi Ayah sudah sebutkan terhadap kemerdekaan Palestina, apakah Ya. kemudian ini akan merubah wajah dari hubungan internasional di kondisi seperti ini? Ada sedikit pergeseran ya, karena mereka yang memvote dan mendeklarasikan negara Palestina itu adalah merupakan aliansi Israel sebetulnya. Yang dari periode ke periode mereka biasanya paling mereka netral itu adalah abstain. Tapi biasanya selalu pro Israel. Misalnya Prancis begitu, Kanada itu sangat pro terhadap Israel. Australia juga. Tapi kali ini betul-betul mereka mendeklarasikan dan setuju berdiri negara Palestina. Ini artinya ada satu pergeseran aliansi dalam politik global tentunya. Saya tidak tahu ya ke depan apakah termasuk juga aliansi dalam hal ekonomi dan lain sebagainya, karena ini juga tidak terjadi secara tiba-tiba begitu. Saya melihat bahwa ada beberapa kekecewaan juga dari Uni Eropa misalnya, dan juga dari Inggris atas kebijakan Trump yang semena-mena, misalnya dalam hal tarif gitu ya, yang juga merugikan ekonomi mereka. Akhirnya mereka realistis begitu untuk bisa bekerja sama dengan pihak negara-negara Arab yang bisa membantu perekonomian mereka. Jadi kembali lagi semuanya ke national interest dari perspektif hubungan internasional begitu. Ya, Bu Tia. Ya, mungkin singkat saja, Bu. Anda optimis tidak kemudian two-state solution ini kemudian bisa dicapai melalui setelah ya sidang PBB kemarin dengan 150 lebih negara yang mengakui kemerdekaan Palestina? Ya, kali ini saya tidak tahu ya, 50-50 ya, dengan melihat serangan yang masih terus berlanjut begitu. Kecuali kalau segera dikirim pasukan perdamaian ke sana, mungkin optimis. Tapi selama tidak ada action, saya masih pesimis begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Tia Bariatul Kipti atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Harapan kita semoga sih segera tercapai. Cepatnya ya, Betul. begitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Secepatnya ya. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan hadirkan beragam informasi menarik yang juga viral-viral gitu ya untuk Anda. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi di segmen On Location pada pagi hari ini kami hadirkan ini informasi yang lagi viral di mana warga Kampung Kempes Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi dibuat heboh nih Ayah dengan kemunculan sosok misterius. Ternyata ini diduga pocong jadi-jadian di mana kemunculannya kini masih menyisakan ketegangan di tengah masyarakat setempat. Jadi ini ternyata pocong jadi-jadian, rame banget karena kan di warga Kampung Kempes ya. Karena fenomena ini ternyata setelah salah satu warga sempat ada yang ngaku nih melakukan penjagaan di kampung, ternyata diyakini bukan sekadar hantu biasa, tapi kemunculan pocong ini ternyata membuat suasana kampung lebih mencekam. Antara memang banyak yang penasaran dan juga tentunya mungkin merasa resah ya
dengan kehadiran sosok Pocong. hantu ini, informasi juga barang-barang berharga milik warga ini juga banyak yang hilang misterius nih. Nggak, saya penasaran. Apa? Ayah pasti tahu kan bentuk pocong seperti apa. Hah. Tangannya diikat kan? Betul. Gimana dia nyurinya tuh gimana? Ngambil barangnya gimana kemudian kalau kemudian masyarakat melaporkan bahwa ada duit yang hilang, ada barang yang hilang. Ini ngambilnya kira-kira gimana? Ya siapa tahu mungkin punya kelompok yang apa ya kemudian bisa digerakkan gitu kan. Ini karena kata warga ini ada kesengajaan dan aksi kriminal nih. Iya, kalau kita berpikir secara logika, lari aja susah. Kalau dia ngambil barang, lari aja susah. Bagaimana kemudian barang-barang bisa dengan cepat hilang? Ya mungkin saya nggak bisa menjawab itu ya, tapi coba kita tanyakan lah ya. Nanti teman kami kan sudah ada tuh di lokasi ya, yang nanti akan menjawab itu. Karena jangan sampai nih ya aksi-aksi seperti ini nih kemudian nanti jadi muncul di beberapa daerah nih, memanfaatkan situasi mistis untuk kemudian melakukan tindakan kriminal. Itu dia. Bahkan juga yang mengejar ini nggak cuma 1-2 orang, Ayah, yang kemudian video viral. Ramai loh yang kemudian mengejar pocong jadi-jadi. Tapi mungkin akal bulusnya gitu ya, kan kalau pencuri ketahuan kan digebukin warga. Tapi kalau yang nyuri pocong kan warga kabur gitu. Jadi biasanya kalau belaga-belaga kesurupan nggak jadi ditangkap. Coba deh kita coba tanya ya, rekan kami ada Margareta Novita sudah ada di lokasi. Sebenarnya seperti apa sih fenomena ini yang kemudian membuat heboh masyarakat di Bekasi? Margareta Novita. Ya Philip, ada juga pemirsa berada di tempat di mana informasinya ada pocong jadi-jadian yang terlihat. Nah, tepatnya ini di salah satu rumah di Desa Kempes, Sukatasi, Jawa Barat. Di sini di belakang saya sudah ada beberapa warga ini yang katanya adanya pocong jadi-jadian ini. Boleh kita langsung tanyakan ya pemirsa, langsung wawancara, karena memang mereka ini kemarin sempat terakhir melihat pada Jumat malam ataupun di malam Sabtu dan mereka melakukan pengejaran. Nah, di sini kita mau tanya kepada salah satu warga yang melihat. Di sini ada Mas Rio. Halo Mas Rio, selamat pagi Mas Rio. Mas Rio, itu gimana ceritanya kemarin warga bisa ngejar pocong jadi-jadian itu, Mas? Warga bisa ngejar pocong jadi-jadian itu, Mas? Ya, awal muncul jam 8. Nah, kita bukan ngumpulin warga, bukan, tapi memang kejadiannya pada saat itu ada seorang warga meninggal, akhirnya di sini tuh ditahlilin gitu. Jadi ya mau kita ketahui bahwa apa? Terus pocong dituduh nyolong. Ya, karena kan memang ini lagi-lagi ya, ini kan merasakan masyarakat, jangan kemudian ini ditiru ya, jangan ditiru, tidak pantas seperti itu. Betul sekali, karena kan juga ini belum tentu bisa dipastikan kebenarannya bahwa ini merupakan aksi dari pocong beneran ataupun pocong jadi-jadian. Pocong beneran gimana ceritanya? Jadi pertanyaannya sebenarnya penasaran ya, ini sebenarnya bisa ditangkap nggak sih si pocong jadi-jadian ini? Jadi bener nggak ini memang aksi yang disengaja gitu loh? Karena kan yang hilang ini kan uang, barang-barang berharga. Jadi kalau tadi Ayah juga sudah mengatakan bahwa jangan sampai momen mistis seperti ini dijadikan kesempatan bagi para pencuri mungkin ya untuk melancarkan aksinya begitu. Tapi saya patut apresiasi kepada warga setempat ya yang cocokologinya tuh loh. Jadi kok banyak ya barang-barang berharga warga yang hilang. Terus sering juga nih pada saat barang hilang ada pocong. Jadi pocongnya nih yang nyuri gitu kan. Tapi kemudian berujung pada penangkapan sang pocong jadi-jadian ini. Betul tidak sih ya? Nah, kita masih harus menunggu bagaimana konfirmasi tadi laporan di Bekasi. Tapi ada satu hal positif yang kemudian bisa dipetik dari aksi pocong jadi-jadian ini. Bagaimana kemudian warga sekitar ini setiap malam informasinya rutin melakukan ronda. Begitu. Jadi rutin, jadi ada hikmah di balik semua itu gitu ya. Tidak hanya menjaga supaya pocong jadi-jadian ini melancarkan aksinya, tapi juga
maling-maling beneran yang mau mencuri juga jadi mikir begitu. Betul, karena banyak loh yang kehilangan duit gitu sekali. Kalau kehilangan duit, saya juga di rumah sering kehilangan duit. Ya, pocong jadi-jadian juga apa ya di rumah saya? Kalau itu istri Anda, bukan pocong. Coba kita balik lagi ke teman kita ya, Margaret. Jadi sebenarnya seperti apa sih? Sudah ditangkap belum sih si pocong jadi-jadian ini? Paham. Oke, nah Mas ini mau melanjutkan yang tadi, itu katanya ada warga yang kehilangan uang nih. Itu atau ketika penampakan pocong tersebut terjadi? Kalau dengar kabar ada, cuma untuk pembuktian saya juga nggak tahu karena yang kehilangan kan orang gitu. Jadi sebetulnya memang ada uang hilang kah atau seperti apa, atau orangnya sendiri akhirnya bilang oh uangnya ketemu nih? Kalau hilang uang lebih baik bukan karena ada pocong tapi lapor polisi aja gitu. Oke. Nah Mas mungkin boleh dijelaskan lagi pocongnya tersebut ini memang sering terlihat di sini kah atau seperti apa? Dari usia kandungan istri saya 3 bulan itu memang sering nampaknya, tapi kita nggak saya teriaki gitu, nggak saya teriaki karena udah biasa gitu. Cuma kalau kemarin kan banyak rame. Nah ini salah satunya juga warga lagi kumpul di tempat yang meninggal tadi. Jadi saya anggap kalau orang yang melihat ini bakal jadi fitnah gitu. Fitnah buat saya, fitnah karena munculnya di lingkungan saya. Nah akhirnya kita teriaki gitu di sekitaran sini, dan ada teman saya yang kesana buat kita sergap bareng-bareng gitu kalau bisa gitu. Nah cuma kejadiannya jadi serame ini gitu Mbak. Oke, berarti Mas untuk yang kehilangan uang ataupun harta itu berarti bukan karena ada penampakan pocong ya Mas ya kalau di sini? Ya kalau kehilangan uang bukan karena pocong saya yakin. Cuma kalau kehilangan uang laporannya ya harus ke polisi aja gitu. Nah Mas sering lihat penampakan pocong ini berapa kali sih? Kemudian ada juga nggak Mas sebelum ini penampakan sosok lainnya gitu? Kalau di sini kan kampung ya Mbak. Nah di sini tuh semenjak istri hamil itu udah 4 kali muncul. Cuma nggak tahu dengan yang sama atau enggak gitu. Nah kemudian kalau sebelumnya Mbak bilang udah ada. Itu waktu itu perumahan masih jadi sawah. Waktu itu muncul langsunglah sontak warga Kaliabang, Bungur, bakar-bakar supaya nggak muncul di kampungnya gitu. Oke. Tapi sampai merugikan warga nggak sih Mas, atau cuman menampakkan sosoknya aja nih, cuman nakut-nakutin aja? Sini Pak RT, menunggu sini. Jadi kalau merugikan enggak saya rasa. Ya ini kita sama Pak RT jadi nggak ada yang dirugikan gitu. Terus dari warga sendiri ini Pak ada kegiatan apa setelahnya? Apakah ronda rutin kah atau seperti apa nih? Kalau saya pribadi di rumah itu kan masih ada bayi yang baru hitungan hari. Jadi kalau di sini tuh budayanya bukan budaya ya, karena kekhawatiran gitu. Memelekan disebutnya, begadang gitu, begadang. Nah kalau di luar sana tentang pocong itu ya nggak tahu gitu, nggak tahu ada begadangan atau enggak gitu. Oke, baik. Kalau dari Pak RT sendiri ini tadi kan mendengar ada laporan-laporan warga. Dari Pak RT sendiri mungkin ada ke masyarakatnya seperti apa tuh Pak? Apakah akhirnya ayo kita saling menjaga dan juga melakukan ronda seperti itu? Iya, memang benar. Di masyarakat saya ajakin masalah ronda, ayo kita bersama-sama. Nah masalah itu pocong, memang itu kalau masyarakat ada yang kehilangan duit, padahal mah enggak. Hoax. Oh itu hoax ya Pak berarti. Oke, Bapak terima kasih atas waktunya. Mas Rio juga terima kasih atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Semoga penampakan ini tidak mengganggu masyarakat di sini lagi ya Pak ya. Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi obrolan saya bersama warga yang ada di Kampung Kempes mengenai pocong jadi-jadian ini. Dan memang untuk kehilangan harta ataupun uang ini bukan karena pocong ya, namun memang tadi disebutkan oleh Pak RT bahwa ini merupakan hoax. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dari sini. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih Margareta Novita. Kayaknya tadi di belakangnya saya ngeliat sesuatu tuh di Margaret. Hati-hati ya di belakangnya. Yang aneh-aneh deh. Tapi keren ya, bagaimana tadi kalau warga sekitar bilang kalau kehilangan barang lapor polisi. Ya udah benar. Jangan percaya. Orang pocong tangannya begini gimana mau nyolong? Ya udah paling benar emang. Begitu kan? Dan juga memang kan masih banyak ya berita-berita viral lainnya yang kami punya untuk Anda pemirsa juga. Apa? Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi kami hadir untuk Anda. Yang viral, ada yang viral apa nih, Ayah? Itu kayak jualan tahu. Coba nih kita lihat ya ada yang viral dari wilayah Bandung katanya nih ya. Jadi ada viral di sosial media, ada seorang sopir truk yang tengah melintas di Jalan Soekarno-Hatta di Bandung, Jawa Barat yang mengaku pemirsa dicegat oleh kawanan begal yang menggunakan mobil SUV Pajero. Begalnya tagir nih. Itu baru saya mau ngomong ya, kok kalau udah punya mobil SUV Pajero, kalau saya sih kalau butuh duit mendingan jual mobilnya aja. Ini gimana sih sebenarnya videonya? Ini bagaimana kemudian kita lihat ya rekaman video yang viral di media sosial, sopir truk yang tengah melintas di Jalan Soekarno-Hatta dini hari, tepatnya pada 27 September 2025, mengaku dicegat oleh kawanan begal. Menurutnya pelaku ini berjumlah 4 orang loh, Ayah, pelaku begalnya menggunakan SUV Fortuner berwarna putih. Saat berada di lampu merah Gede Bage, sopir truk mengaku salah satu dari kawanan itu mencegat dan mengeluarkan senjata tajam. Nah, ketika supir tancap gas dan masuk ke Polda Jabar, dalam keterangan video itu pun pelaku langsung turun dan kabur. Jadi sepertinya pelaku ini masih mencoba untuk melakukan aksinya meskipun sopir truk mencoba untuk lari. Jadi sepertinya ada yang bergelantungan. Sampai bergelayutan gitu di mobil, di truknya. Ya Allah, Karim. Untung tidak mengeluarkan jaring pelakunya setelah itu, karena takutnya ada Spiderman-nya ya. Langsung masuk ke Polda loh, cakep. Gak tanggung-tanggung. Jadi langsung dibawakan oleh sopir truk para pelaku ini ke polisi begitu ya. Oke, kita ke berita viral selanjutnya. Ini ada aksi penyerangan menggunakan senjata tajam yang terjadi di kota, wilayahnya masih di Bandung, Jawa Barat. 2 orang mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya nih CCTV-nya nih ya. Warga ini sebenarnya panik ya kalau melihat ada sekelompok pemuda ini tiba-tiba datang langsung melakukan penyerangan terhadap 2 pelaku yang nggak dikenal di pos camping gitu ya, di pos kamling. 2 orang pelaku ini datang kalau kita lihat pakai sepeda motor kan, langsung melakukan penyerangan. Bahkan juga sayangnya lompat nih ya, kita lihat pakai senjata tajam, pakai golok lah, ada yang bawa stick golf gitu kan. Jadi beruntungnya sih polisi udah langsung diamanin sama polisi untuk kemudian dilakukan penyelidikan, dan juga mungkin kalau memang terbukti melakukan tindakan kriminal ya mendapatkan hukuman tangkap saja begitu ya. Bahkan kalau dari berita yang kita bacakan ini 2 pelaku masih di bawah umur. Itu dia. Dan lagi-lagi pemirsa, ini ada informasi dari kawasan Tangerang, Banten. Ini ada 7 pelajar yang diamankan oleh polisi setelah melakukan aksi meresahkan masyarakat. Ini kalau pelajar ini viral di media sosial, ugal-ugal naik motor. Jangan ditiru nih kelakuan Philip zaman dulu ya. Makanya itulah kenapa saya lebih memilih untuk menggunakan ojek online biasanya ya. Nih, beberapa pemuda begitu ya yang kemudian sudah diamankan oleh polisi menggunakan sepeda motor. Berani-beraninya dia bal celur ini, tapi harus selidiki ya dari mana kemudian mereka mendapatkan benda-benda senjata tajam ini ya. Oke, beruntung sih sudah diamankan ya Philip ya, jadi tidak kembali meresahkan masyarakat di sini. Betul sekali. Akhirnya ya tadi berita. Kok nanya kenapa? Kita udah mau closing. Kok kamu happy sih? Kok happy? Justru sebenarnya sedih karena ini udah di penghujung acara Apa Kabar Indonesia Pagi, dan berita-berita viral tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Kenapa sih kayaknya happy banget hari ini? Iya, si Philip udah nggak sabar beli nasi uduk pemirsa. Kalau gitu kita berdua pamit ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Langsung di.